Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini Tuhan, untuk semua anugerah, kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas kami. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertahta atas setiap pujian umat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Apapun musim kehidupan kami, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar sedikit firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, biar firman Tuhan mendorong kami menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih semua anugerah dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama setiap kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, langsung kita akan mendengar sedikit firman Tuhan. Kalau saya boleh beri tema, Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan itu bicara tentang damai atau peace of God. Damai sejahtera daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini harus kita akui bahwa yang namanya damai itu susah sekali dicari. Yang namanya damai itu mahal Bapak Ibu. Yang namanya damai itu dikejar banyak orang hari-hari ini. Baik di Indonesia maupun di luar negeri kita sedang mengalami keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Ada tekanan ekonomi yang luar biasa, resesi di mana-mana Bapak Ibu. Ya, keadaan yang enggak baik terjadi di mana-mana. Tetapi saya percaya bahwa yang sekalipun banyak hal yang terjadi Bapak Ibu, tekanan demi tekanan, banyak orang mengalami mungkin masalah dalam kehidupan mereka, tapi satu hal saya percaya bahwa yang kita perlukan adalah yang namanya damai. Setuju ya Bapak Ibu? Saya punya teman, seorang psikolog Bapak Ibu, dia cerita sebelum COVID Bapak Ibu, ada orang yang datang ke dia, ada Bapak Ibu, normal biasa orang yang mungkin perlu ditangani secara psikologi ya Bapak Ibu. Tetapi dia berkata setelah COVID, itu sekarang orang lebih banyak lagi ngantri bahkan Bapak Ibu. Bahkan kalau mau ketemu dia untuk konseling begitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang harus nunggu 1 minggu, 2 minggu antriannya Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang yang sedang mengalami hal-hal yang berat hari ini. Damai itu hilang. Di Aruna itu Bapak Ibu setiap hari Rabu malam jam 6 sampai jam 6.30 itu ada yang namanya worship night. Atau dulu itu dikenal sebagai healing worship night Bapak Ibu ya. Nah yang hadir setiap minggu itu kurang lebih hampir 200-250 orang Bapak Ibu. Dan biasanya memang kurang lebih yang datang itu lagi Bapak Ibu, jemaatnya sama begitu. Nah terakhir kami coba untuk mulai ngobrol, kami coba untuk tanya permasalahan yang mereka hadapi. Karena setiap kali altar call, siapa yang mau didoakan, banyak maju ke depan. Tiap minggu kami altar call, banyak maju ke depan. Dan waktu mulai ditanya, waktu ada ngobrol Bapak Ibu, kebanyakan dari mereka hadir di sana karena memang sedang dalam masalah yang berat, khususnya ekonomi Bapak Ibu. Ada yang sampai datang itu memang udah dalam kondisi uang itu benar-benar gak punya Bapak Ibu. Udah gak makan 1 hari. Ada beberapa datang itu dengan kondisi sudah berpikir untuk bunuh diri beberapa kali. Dan bagi mereka yang namanya damai itu jauh Bapak Ibu. Hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan, hidupnya penuh dengan permasalahan demi permasalahan. Nah ini yang sedang terjadi di dunia hari ini. Semua orang mencari damai, benar ya Bapak Ibu? Bahkan bukan hanya orang-orang yang sudah senior, yang umur 40-an. Anak-anak muda pun sekarang banyak yang mengalami ketidaktenangan dalam hidup mereka. Kegelisahan dalam hidup mereka. Saya kaget anak SMA sekarang sudah tahu yang namanya obat penenang Bapak Ibu. Untuk bisa tidur. Karena banyak anak-anak bahkan SMA. Yang dulu dalam masa saya pun SMA dalam masa yang tidak terlupakan begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai ada lagunya kalau bisa balik lagi ke masa SMA begitu kan. Sekarang kalau orang tanya apa sih kamu kalau kamu boleh balik kemana? Saya juga mau balik ke SMA Bapak Ibu kalau boleh. Kalau boleh sih balik lagi anak kecil terus ya Bapak Ibu ya. Karena anak kecil kan gak mikir uang, gak mikir apa, yang dipikir main, makan, tidur begitu Bapak Ibu. Nah anak SMA zaman sekarang
tekanan di sekolah, pelajaran yang begitu lebih berat dari zaman sebelumnya, tekanan hidup, hubungan di keluarga. Akhirnya banyak anak SMA pun mencari, gak bisa tidur Bapak Ibu, masih SMA tapi sudah cari obat penenang. Ada beberapa yang saya temui bahkan mereka sudah tahu, oh pokoknya kalau sakit kepala bingung makan Panadol sampai 6 Bapak Ibu. Ini bukan endorse Panadol Bapak Ibu ya. Tapi memang itu tuh, jadi orang udah biasa untuk udahlah minum ini aja penenang ini, minum ini, obat ini supaya bisa tidur. Hari-hari ini yang namanya damai mahal sekali Bapak Ibu. Sebuah data yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan, ini saya ambil tahun lalu Bapak Ibu, 2023. Masalah bunuh diri di Indonesia sejak masa COVID ini terus meningkat Bapak Ibu. 2014, WHO atau World Health Organization itu pernah menyatakan 40 detik sekali satu orang di dunia itu melakukan bunuh diri. Itu 2014. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu saya menemukan data bahwa itu sudah sangat berkurang. Kalau 10 tahun yang lalu 40 detik sekali ada satu orang melakukan bunuh diri. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu dikatakan dalam waktu 15 detik, setiap 15 detik ada satu orang yang melakukan percobaan bunuh diri di dunia ini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara ini sesuatu yang menakutkan. Nah data kesehatan yang pernah disampaikan, masalah bunuh diri di Indonesia di tahun 2020 ketika masa COVID Bapak Ibu disebutkan bahwa 1 dari 5 orang Indonesia atau sekitar 20% Bapak Ibu itu pernah berpikir untuk bunuh diri. 2021 itu meningkat menjadi 2 dari 5 orang. Jadi meningkat 40%. Tahun 2022 awal Bapak Ibu sampai 2023an kurang lebih pertengahan itu sekitar 1 dari 2 orang Indonesia berpikir untuk bunuh diri. Saya berdoa di sini tidak ada yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Kalau ada, ini mungkin pesan untuk saudara. Bahwa memang dunia sedang mengalami kesulitan luar biasa. Tapi kita masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu ini apa yang saya sampaikan kalau adalah sebuah data yang sedang kita alami. Realita kehidupan yang sedang kita hadapi. Kalau kita bicara anak-anak muda, Bapak Ibu ada sebuah fakta bahwa bahkan dikatakan 73% anak-anak Gen Z, anak-anak yang mereka yang berumur 25 tahun ke bawah Bapak Ibu kurang lebih itu sekarang mengalami masalah mental atau mental health bahasanya Bapak Ibu tentang loneliness, tentang kesendirian. Mereka menjadi gelisah, mereka menjadi tidak tenang hidupnya karena ternyata 73% anak-anak muda mereka merasa hidupnya sendiri Bapak Ibu. Itulah realita yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara hari ini sekalipun kita menghadapi kehidupan yang memang damai itu susah dicari. Tapi saya percaya damai itu ada di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa damai itu bukan kalau semua baik-baik saja baru kita bisa damai. Kalau semua tenang-tenang aja kita bisa damai. Tapi damai adalah keputusan di dalam hati kita. Dan itu yang mau kita bangun pada pagi hari ini. Yang mau membangun damai dalam diri kita katakan amin. Ada sebuah pertandingan menggambar Bapak Ibu. Di Amerika. Ya, judulnya adalah Peace. Damai. Nah Bapak Ibu ketika pertandingan ini diadakan ratusan orang ikut Bapak Ibu. Bayangan orang tentang damai adalah lautan yang teduh. Ada lautan yang cerah, langit yang cerah. Damai ketika kita ada di pegunungan asri ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di pesawahan, kalau Indonesia mungkin di Bali, di Ubud Bapak Ibu Saudara, wah damai ya. Tenang, suasananya indah. Ke Bromo mungkin, wah itu indah, tenang semua. Tapi Bapak Ibu Saudara dari ratusan yang menggambar, ternyata ada satu yang menang dan itu di luar dari ekspektasi banyak orang. Di luar dari pikiran banyak orang. Yang menang gambarnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Waktu ditulis kata damai, temanya damai, kok malah gelap, banyak petir.
badai. Dan orang bertanya, kok yang ini sih yang menang? Tapi Bapak Ibu, ketika para juri menjelaskan kenapa gambar ini yang disebut menang Bapak Ibu. Ternyata ketika gambar ini diselidiki, dilihat dengan jelas, ternyata di tengah badai, di tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang gelap gulita, di tengah keadaan yang penuh dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, dibilang begini, coba perhatikan. Di tengah semua yang gelap itu, ada seonggok burung sedang tertidur di sarangnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Para juri berkata begini, bahwa damai sesungguhnya adalah seperti ini. Sekalipun di tengah badai, tetap tenang. Bapak Ibu, bukankah kita rindu bahwa sekalipun kita ada di dalam masalah, kita tetap tenang. Sekalipun kita masih punya hutang, iya, kita masih harus ada yang kita harus bayar, tapi kita bisa tidur nyenyak. Yang mau katakan amin. Oh, yang amin berarti susah tidur ya Bapak Ibu ya. Nanti di luar ada Panadol. Oke Bapak Ibu, semua pengen tenang begitu. Sekalipun kita masih punya masalah suami istri, tapi kita pengen bisa tidur nyenyak. Benar gak Bapak Ibu? Bukan artinya masalahnya kita lupakan, tapi setidaknya ada ketenangan di dalam hati. Sehingga Bapak Ibu, saya menyimpulkan apa sih damai itu? Damai menurut saya Bapak Ibu, ini kesimpulan saya, adalah kekuatan untuk tetap percaya walau di tengah badai. Kita nggak pernah tahu ekspektasi hidup, kita nggak pernah tahu realita hidup kita ya Bapak Ibu. Semua kita akan pengen hidup kita baik-baik saja. Kita pengen hubungan saya dengan istri baik-baik saja. Saya pengen hubungan saya dengan anak-anak saya baik-baik saja. Saya pengen ekonomi saya baik-baik saja. Keuangan saya baik-baik saja. Saya pengen pelayanan saya, pekerjaan saya baik-baik saja. Bertumbuh semuanya sesuai harapan. Tapi realitanya kan enggak Bapak Ibu. Suami istri ada aja konflik. Anak orang tua ada aja konflik. Pelayanan ada aja masalah. Keuangan ada aja rasa khawatir, rasa takut. Ini gimana ya? Keuangan lebih sulit dari sebelum tahun-tahun sebelumnya. Semua harga naik semua. Bapak Ibu, kita nggak pernah bisa tahu apa yang terjadi di luar. Tapi kalau saya mengambil keputusan untuk apapun yang terjadi di luar saya nggak mau tahu. Bukan nggak mau tahu artinya terserah. Tapi saya mau bangun damai itu. Karena saya perlu damai itu. Rasul Paulus mengingatkan banyak Bapak Ibu. Tapi saya mengambil 2 ayat saja di dalam Filipi pasal yang 4 dan yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita damai Bapak Ibu, kita itu baru bisa berpikir tenang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Waktu ada rasa damai kita baru bisa berpikir yang positif begitu. Itulah makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Ayo biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi sedang mengalami aniaya Bapak Ibu. Mereka sedang dikejar-kejar, mereka sedang dimusuhi, mereka sedang diejek, mereka sedang mengalami tekanan-tekanan karena mereka Kristen. Kitab Filipi adalah kitab yang paling banyak menulis kata sukacita. Karena Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, ayo tetap bersukacita, ayo tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena apa? Jemaat di Filipi sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, kebingungan. Kita kenapa kita mengalami aniaya? Kenapa kita ditangkap? Kenapa kita dimusuhi? Kenapa kita dirajam? Kenapa kita dibunuh? Tapi Rasul Paulus mengingatkan, ayo biar damai itu tetap memimpin kamu. Sekalipun kamu di dalam penganiayaan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Rasul Paulus mengingatkan, ayo biar damai itu memerintah. Ayo biar damai itu memerintah. Suruh banyak Bapak Ibu ingin damai itu hadir dalam hidup kita. Yang mau bisa lambaikan tangan Bapak Ibu, yang mau bisa katakan amin sekali lagi. Nah Bapak Ibu, musuh terbesar daripada kekhawatiran, ketakutan adalah, musuh terbesar dari damai adalah rasa khawatir dan rasa takut. Manusia tidak bisa menghindari rasa khawatir dan takut. Tapi jangan sampai kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran.
Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam satu perikop, Matius 6 ayat 25 sampai 35. Berulang kali, 6 kali setidaknya Bapak Ibu. Berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Hanya 10 ayat tapi 6 kali Yesus berkata jangan khawatir. Musuh damai sejahtera adalah ketakutan dan kekhawatiran. Kita gak bisa menghindari yang namanya rasa takut, setuju ya Bapak Ibu? Setiap kita punya rasa takut, masing-masing juga punya. Ada yang takut cecak, ya. Anak saya, istri saya yang perempuan, waduh kalau udah ada cecak mau sekecil apapun, wah bisa teriak-teriak Bapak Ibu. Bapaknya kalau ada tikus kabur dari rumah Bapak Ibu. Saya kalau ada tikus itu lari duluan Bapak Ibu ya. Saya kalau ada tikus, istri saya lebih berani sama tikus daripada saya. Semua orang punya ketakutannya masing-masing. Kita punya ketakutan ketika tabungan kita sudah mulai menipis. Kita punya kekhawatiran bagaimana hari esok. Kita gak bisa menghindari ketakutan dan kekhawatiran. Itu normal. Tapi yang Tuhan Yesus ingatkan begini, jangan sampai itu menguasai kita. Takut terus. Orang takut itu tanda gak percaya Tuhan. Orang khawatir itu tanda bahwa gak percaya Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan jangan sampai ketakutan, kekhawatiran menguasai kita. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati hanya akan memberikan beban Bapak Ibu. Di dalam sebuah buku How to Master Your Nervous, Bapak Ibu saya baca buku itu dan di situ didapati begini, dari hasil research dan penelitian, rasa takut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan ternyata sangat berdampak kepada kesehatan. Rasa takut yang berlebihan akan mempengaruhi sirkulasi darah. Akan mengakibatkan tekanan darah tinggi yang berlebih. Ketakutan, kekhawatiran yang berlebih akhirnya menghasilkan penyakit-penyakit stroke, cancer, gagal ginjal, dan yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, salah satu masalah kesehatan hari-hari ini, bukan segalanya dari rasa takut, tetapi salah satu terbesar adalah pikiran dan rasa takut kita Bapak Ibu. Makanya pernah gak Bapak Ibu kalau hari-hari terakhir ini ke dokter, pasti ada dokter banyak bilang begini, ini kalau banyak orang cerita sama saya Bapak Ibu ya, kalau ke dokter begitu ya, mereka akan bilang begini, udah dikasih obat udah, terus bilang gini, tapi yang pasti jangan stres, jangan banyak pikiran, benar gak Bapak Ibu? Sekarang hampir semua dibilang begitu, jangan banyak pikiran. Karena apa? Ternyata rasa takut, khawatir yang berlebih itu mempengaruhi kesehatan dengan luar biasa. Ada satu jemaat Bapak Ibu, umurnya baru 37. Usahanya sukses, boleh dibilang kaya lah begitu ya Bapak Ibu, punya uang banyak. Menikah, punya 2 orang anak, keluarganya baik-baik aja. Tapi Bapak Ibu sejak masa Covid, dia mulai banyak khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu puncaknya beberapa waktu terakhir ini masih muda 37 tahun Bapak Ibu. Bukan orang yang punya masalah, keluarganya juga baik-baik saja, dari keluarga orang percaya, orang Kristen, anak-anaknya juga di gereja. Tapi karena dia khawatir berlebih Bapak Ibu. Beberapa bulan ini Bapak Ibu dia kena sebuah penyakit yang gak jelas. Intinya adalah jantungnya berdebar dengan lebih cepat dari biasanya. Baru berjalan 10 langkah kayak orang mau pingsan. Jadi gak bisa kemana-mana, diranjang terus Bapak Ibu. Ke dokter cuma bilang gini, Pak ini ada obat. Tapi bukan obat untuk jantung, obatnya untuk bisa tenang dan jangan banyak mikir. Jadi anak ini, orang ini Bapak Ibu gak percaya dokter. Wah masa cuma dibilang jangan banyak mikir. Dokter ini hampir semua rumah sakit di Bandung sudah didatengin Bapak Ibu. Gak percaya, gak ada dokter bagus di Bandung. Cari ke Jakarta, di Jakarta pun dia gak puas. Sekarang mau cari ke luar negeri Bapak Ibu. Tapi beberapa bulan ini saya lihat dia udah gak bisa gerak, diranjang aja begitu Bapak Ibu.
Kalau saya dengar ceritanya, sebenarnya dalam hati saya mau ngomong gini, bener pikiran mana? Pengen ngomong gitu teman kan, nggak tega Bapak Ibu ya. Tapi kalau ngomong, wah nyerocos terus. Bapak Ibu, bahkan dia belajar obat, belajar ini harusnya obatnya ini, obat untuk jantung ini. Sampai dia merasa lebih hebat dari dokter Bapak Ibu. Kalau ditarik panjang, apa sih sakitnya? Rasa khawatir Bapak Ibu. Dan saya berdoa, ayo kita belajar bahwa ya kita bisa takut, bisa khawatir. Semua kita bisa, setuju ya Bapak Ibu. Tapi jangan dikuasai. Saya percaya, ayo kita punya damai. Sekali lagi yuk kita percaya sama Tuhan. Sekali lagi yuk kita kuatkan hati kita. Bahwa sekalipun di tengah badai, saya tetap percaya Tuhan bersama saya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah kemudian Bapak Ibu, bagian terakhir. Terus bagaimana membangun damai itu? Nah Bapak Ibu Saudara, membangun damai itu perlu effort kita, perlu keputusan kita, perlu dikerjakan. Nah jadi 5 menit ini Bapak Ibu Saudara tolong fokus, karena 5 menit ini saya berdoa, ini gak mudah untuk dicerna, tetapi kalau kita bisa tangkap Bapak Ibu, ini adalah kunci kita hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia ini hanya mengatakan bahwa roh yang berasal daripada Tuhan itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saya mau ambil di dalam bahasa Inggris. Karena di dalam bahasa Inggris jauh lebih terperinci apa yang mesti kita bangun untuk melahirkan damai sejahtera Bapak Ibu. Saya akan bacakan, nanti saya akan jelaskan beberapa hal. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment. And perhatikan Bapak Ibu, personal discipline yang akan menghasilkan atau abilities, kemampuan that result, yang menghasilkan that result in a calm, ketenangan, well-balanced mind, pikiran yang tenang, and self-control. Kita bisa menguasai diri kita. Nah Bapak Ibu perhatikan, dari ayat ini kita belajar bahwa untuk ada damai dalam diri kita, tenang, pikirannya bisa tenang, kita bisa kuasai diri kita. Kita harus punya yang namanya disiplin. Katakan sama-sama disiplin. Katakan lebih kuat disiplin. Bapak Ibu, disiplin itu sesuatu yang gak mengenakan. Setuju ya Bapak Ibu? Disiplin itu sesuatu yang harus dipaksa. Disiplin itu bukan serelanya Bapak Ibu. Tapi disiplin itu adalah sebuah tekad dibarengi sebuah usaha. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin punya damai, yang ingin punya damai katakan yes, kita harus bangun disiplin yang kuat. Gak mudah, iya. Tapi kalau kita bangun ini, kita punya damai. Dan damai adalah kunci daripada kesuksesan, kunci daripada hal-hal yang baik dari hidup ini Bapak Ibu. Nah jadi kuncinya apa? Kita harus punya yang namanya disiplin. Yang melahirkan ketenangan, pikiran yang tenang. Melahirkan kekuatan untuk kita menguasai diri. Disiplin ini gak pernah enak. Tapi saya ingin mendorong kita, ayo mulai bangun disiplin ini untuk menghadirkan damai dalam hidup kita. Nah apa yang perlu dibangun Bapak Ibu? Disiplin dalam hal apa? Yang pertama, firman Tuhan. Mungkin kita dengar, ini lagi. Benar, Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan adalah kekuatan yang bisa menghancurkan ketakutan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang bisa mengalahkan kekhawatiran. Kita harus punya disiplin di dalam firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Baca Alkitab. Hafalkan, pelajari, renungkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen ingin hidupnya berkemenangan. Tapi gak pernah peduli sama Alkitab. Kita pengen hidup kita dituntun.
Tapi kita nggak pernah baca Alkitab, terus mau dituntun dari mana Bapak Ibu? Alkitab itu seperti GPS hidup kita. Alkitab itu seperti buku panduan hidup kita. Kita perlu kuat di dalam firman Tuhan. Kita perlu membangun disiplin di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Peperangan Rasul Paulus adalah bukan hanya melawan setan. Bapak Ibu, setan mah ditengking kabur, setuju ya Bapak Ibu? Ya, setan itu tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus berkata ada pertempuran, ada peperangan lain yang lebih susah, lebih berat, menghancurkan, menawan, menaklukkan pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya Rasul Paulus berkata begini, ini perlu dilawan, pikiran kita itu perlu dilawan dengan disiplin. Disiplin dalam apa? Firman Tuhan. Kita perlu untuk membangun ini, untuk melahirkan damai dalam hidup kita. Waktu saya terkena COVID Bapak Ibu 2020, saya itu satu kamar bersama dengan beberapa hamba-hamba Tuhan lain yang beberapa dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya masih berjumpa dengan almarhum waktu itu Ibu Felicia, almarhum Pak Joko, Proskuneo, ada beberapa lagi hamba-hamba Tuhan lain dan beberapa jemaat. Jadi di Hasan Sadikin itu Bapak Ibu Maret 2020 itu banyak sekali jemaat kita yang di sana, pengerja kita, hamba-hamba Tuhan beberapa juga di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, harus diakui saya waktu melihat satu persatu rekan-rekan senior dipanggil Tuhan, saya juga takut Bapak Ibu. Saya saking takutnya Bapak Ibu, itu berhalusinasi. Saya lihat itu ada malaikat maut kayak di film karton Bapak Ibu, pakai jubah hitam, bawa sabit yang panjang, jalan-jalan di depan saya, duduk di atas saya, nggak tahu beneran, ting eta teh halusinasi. Saking saya takutnya Bapak Ibu, saya nggak berani tidur. Saya ngantuk tapi takut, gak buka mata lagi Bapak Ibu. Bahkan saya ngomong gini, saya teh pendeta, mati juga bersyukur atuh, kenapa takut? Tapi takut Bapak Ibu. Dan akhirnya ketakutan itu menguasai saya, buat tubuh saya semakin lemah. Karena semakin lemah akhirnya ditambah alat bantu pernafasan, bukan semakin baik, semakin lemah. Semakin sieun waktu itu mah Bapak Ibu ya. Karena mendadak tiba-tiba suster datang terus, Pak Bapak harus pakai ini, kenapa? Saya gak ngerti, kenapa sus? Semakin lemah Pak saturasi Bapak. Saya yang ngerti saturasi teh naon Bapak Ibu. Dulu gak ngerti saya. Maksudnya apa? Sus, pokoknya kata dokter pakai Pak. Dipakai, saya mikir, kemarin si eta dipakai, isukannya ke ICU. Jadi saya mikir, saya udah sampai telepon istri saya, aduh pagi ini dipakai alat pernafasan. Kalau lihat yang lain mah besok masuk ICU, tapi saya, wah Bapak Ibu pikirannya kemana-mana. Khawatir, takut. Sampai suatu pagi seorang hamba Tuhan Bapak Ibu tiba-tiba telepon saya dan dia bilang begini. Dia berdoa untuk saya dan dia berkata, Tuhan berkata pagi ini, jangan takut. Dan dia membaca sebuah ayat di dalam Mazmur Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 17 yang berkata begini, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup, kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu ketika hamba Tuhan ini mengatakan demikian, Bapak Ibu tiba-tiba ada sebuah semangat dan tiba-tiba ada sebuah perkataan di dalam diri saya begini, saya harus lawan semua ketakutan, saya harus lawan semua kekhawatiran. Dengan apa? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bagi saya masa COVID itu saya di rumah sakit, itu adalah cara Tuhan memaksa saya menghafalkan ayat firman Tuhan. Kalau dulu cuma dibaca, ini harus dihafalkan. Karena gak mungkin, karena pikiran itu kan terus jalan Bapak Ibu.
Jadi saya hafalkan. Saya hafalkan begitu banyak ayat Bapak Ibu, begitu banyak pasal. Sampai hari ini akhirnya saya terus perkatakan ayat dan pasal-pasal itu. Setiap kali ada rasa takut saya baca, saya langsung lawan dengan Mazmur 121. Misalnya ada rasa takut mati begitu Bapak Ibu. Aduh saya kalau mati gimana ya? Gimana kalau saya mati, keluarga saya gimana? Anak istri saya bagaimana? Lalu saya langsung baca, langsung saya perkatakan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak akan menyakiti aku di waktu siang atau bulan di waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku mulai sekarang sampai selamanya. Setiap kali muncul lagi rasa takut, saya lawan lagi. Dan Bapak Ibu Saudara ternyata it's work. Itu kalau iklan mah itu berhasil. Itu apa ya, it's work tuh. Berhasil Bapak Ibu. Tubuh saya semakin kuat. Hanya 2-3 hari Bapak Ibu, akhirnya saya mulai bisa turun dari kasur. Akhirnya saya bisa ke WC sendirian. Hanya selang 5 hari akhirnya alat pernafasan saya dicabut. Dan akhirnya saya dipindah ke tempat yang baru. Tempat yang infusan saya dicabut, saya obat dikurangi dan dokter bilang, Pak, Bapak progresnya membaik. Progresnya bagus. Jadi Bapak Ibu setiap kali rasa takut, saya lawan dengan firman. Saya lawan dengan firman. Dan ternyata waktu kita punya disiplin di dalam firman Tuhan, itu menghasilkan damai dalam diri kita. Nah, ketika saya sudah tadinya saya itu di tempat kritis, Bapak Ibu, saya dipindah ke tempat yang ruangan yang normal, udah nggak ada infusan, udah dianggap lebih baik. Tapi Bapak Ibu setiap kali saya dicek tensi saya itu tinggi. Dan setiap kali dihitung detak jantung saya itu cepat Bapak Ibu. Jadi dokter bilang, Pak ini jantung Bapak itu rata-rata 110, 120, padahal nggak lari. Pernah hitnya 130, sampai saya mau dibawa lagi ke ICU Bapak Ibu. Saya bilang, Pak nggak usah dok, saya nggak usah bawa lagi ke ICU. Terus dokter bilang, tapi Bapak ini jantungnya bahaya Pak. Enggak apa-apa. Saya akhirnya menemukan Bapak Ibu, jantung saya berdetak dengan sangat kencang setiap kali diperiksa. Setiap kali dokter datang dengan APD, saya nggak pernah tahu muka dokter saya Bapak Ibu. Suster saya nggak tahu, zaman itu lihat orang APD kan lihat monster ya Bapak Ibu ya. Takut gitu. Jadi setiap kali mereka datang, saya ketakutan Bapak Ibu, trauma saya. Jadi saya bilang ini, dok jangan banyak sering periksa-periksa, dokter datang saya jadi sakit lagi begitu. Dokternya bilang nggak bisa Pak ini prosedur. Bapak Ibu saya stres, saya gimana ya. Sampai saya ingat satu ayat, hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya mutusin begini, pokoknya setiap kali dokter masuk, saya nyanyi Bapak Ibu. Ya dokternya masih periksa yang lain nih, kan masuk tuh brak gitu. Pintu dibuka kan kedengeran. Masih periksa yang, saya deretan paling ujung. Masih periksa yang lain. Saya mulai nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Tuhan senang. Bapak Ibu, jadi saya nggak peduli yang lain, saya nggak peduli orang di kamar itu ada yang jemaat, ada yang bukan jemaat, bahkan ada agama lain. Tapi saya nggak peduli, saya nyanyi aja. Tapi benar Bapak Ibu, akhirnya waktu saya mulai seperti itu, detak jantung saya mulai turun. Dan akhirnya mulai normal. Terus dokternya bilang gini, Pak kenapa Bapak tiap kita datang nyanyi terus? Itu obat saya bilang begitu. Kan sekarang saya jadi normal kata saya. Dokternya, bener ya, gitu ya bagus Pak. Ini yang lain juga senang kalau Bapak nyanyi, jadi nyanyi aja terus Pak begitu. Nah jadi Bapak Ibu, saya bukan sekedar nyanyi, tapi saya memperkatakan firman Tuhan. Ketika saya trauma, saya takut, saya khawatir, saya lawan dengan firman Tuhan. Ini perlu disiplin. Ini perlu terus menerus. Ini perlu dibangun terus menerus. Setiap hari ayo baca Alkitab. Setiap hari ayo dengar firman Tuhan.
Sehingga waktu ada masalah apapun buat kita khawatir, wajar kita terpukul, wajar kita khawatir, wajar kita takut. Tapi jangan kelamaan, lawan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Tiap kali ada masalah berat, banyak orang mikir begini, udahlah matilah saya sekarang, ini masalah berat. Bapak Ibu, Alkitab ada loh yang berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi setiap kali kita kena masalah, kita perkatakan ayat itu. Bapak Ibu, saya percaya damai itu pelan-pelan hadir dalam hidup kita. Damai itu memimpin kita. Karena waktu saya nggak bisa perpanjang Bapak Ibu. Tapi seberapa banyak Bapak Ibu pagi hari ini mau belajar membangun diri kita. Membangun damai dalam hidup kita. Yang mau sekali lagi katakan amin. Yang mau bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Bisa bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami keputusasaan. Kita mengalami kehidupan yang jauh dari harapan. Bapak Ibu pejamkan mata kita semua. Mari setiap kita yang perlu damai itu angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Syukuri Allah. Mari kita mulai berdoa. Shikarala bala bala bara bada gara bata gara. Yang sudah berbahasa roh sidara la bala bala bada bada gara ya namahan dari ala bala bada. Syukuri ala bala gara ya la bagara ya rada gara ya rabahanti ara la bahantia. Syukuri ala bala gara bala bala bara 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 basender ala bala bara. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang memerlukan damai daripada Tuhan. Mereka yang mungkin berputus asa, mereka yang sudah bingung dengan hidup mereka. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, biar damai itu mengalir di tengah-tengah kami. Biar damai itu menjamah kami. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya, mengalir bagi kami, menjamah kami Tuhan, berikan kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasanya sedang hadir Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita. Mari saat ini terima kekuatan yang baru. Mari terima kekuatan yang baru. Jamahan Tuhan mengalir. Rabakana raya ralabasanda ralalabaso. Haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dinyatakan. Aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang percaya ada mujizat, angkat tangan dan hati kita serukan. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan. Aku percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mari berharap sekali lagi. Percaya sekali lagi. Aku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan. Aku percaya. Telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, hati kami percaya Tuhan Yesus.